Pernah nggak sih kamu ngasih sesuatu ke orang lain, tapi bener-bener nggak ngarepin imbalan apapun? Nah, hari ini kita bakal coba bedah ide itu. Kita akan bongkar sebuah kebenaran yang mungkin kedengarannya agak nggak enak, bahwa dalam hubungan antar manusia, kayaknya nggak ada yang namanya makan siang gratis. Yuk kita lihat lebih dalam. Oke, kita langsung to the point aja ya, dengan pertanyaan yang nusuk ini. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu melakukan sesuatu buat orang lain, dan ngerasa itu bener-bener tulus, tanpa pamrih sedikit pun? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba tantang gagasan itu bareng-bareng, dan ngungkap apa sih yang sebenarnya ada di baliknya. Oke, kita mulai dari sesuatu yang kita semua kenal banget. Fondasi moral yang udah diajarin ke kita dari kecil. Mitos tentang yang namanya ketulusan murni. Ini kan fondasi moral kita banget ya. Berbuat baiklah tanpa pamrih. Ini tuh sebuah ide yang indah, yang bikin kita nyaman. Tapi, pertanyaannya apa benar gitu kenyataannya? Dan sekarang, yuk kita tinggalin dulu dunia ideal itu dan masuk ke realitas yang jauh lebih rumit. Disinilah kita bakal mulai berhadapan sama beberapa pertanyaan sulit. Pertanyaan yang mungkin, ya, bikin kita sedikit nggak nyaman. Coba deh, kita perhatiin polanya. Waktu kita memberi, kita kan dapat rasa puas, ya kan? Waktu kita nolong orang, kita jadi ngerasa hidup kita lebih berarti. Bahkan waktu kita beribadah pun, ada harapan akan keselamatan di baliknya. Kalau kita mau benar-benar jujur, ternyata selalu ada imbalannya kan? Jadi, ini dia inti masalahnya. Selalu ada yang namanya transaksi. Mungkin bayarannya bukan dalam bentuk uang, tapi bisa jadi kepuasan emosional, atau validasi diri, atau bahkan rasa aman. Nggak ada satupun tindakan kita yang terjadi di ruang hampa gitu. Dan ternyata ya, bukan cuma kita loh yang mikirin hal ini. Para pemikir besar dari dulu juga udah bergulat sama ide ini. Yuk, kita coba intip apa kata mereka? Oke, teori pertama ini lumayan nusuk. Namanya egoisme psikologis. Gampangnya gini, teori ini bilang kalau semua yang kita lakuin, bahkan kebaikan sekalipun, ujung-ujungnya itu didasari sama kepentingan diri sendiri. Katanya, nggak ada yang namanya tindakan murni tanpa pamrih. Nah, kutipan ini ngejelasin idenya dengan pas banget. Waktu kita nolong orang lain, pertanyaannya gini, kita itu sebenarnya nolong mereka atau kita lagi nolong diri kita sendiri? Entah itu supaya kita merasa lebih baik, ngurangin rasa bersalah, atau buat ngejaga citra kita sebagai orang baik. Dalam juga ya. Teori yang satu ini tuh ibaratnya kayak nerapin ilmu ekonomi ke kehidupan sosial kita. Setiap interaksi kita, setiap hubungan, itu dianalisis kayak sebuah pertukaran. Di mana kita, sadar nggak sadar, selalu nimbang-nimbang mana yang untung, mana yang rugi. Kutipan ini makin negasin lagi idenya. Bahwa semua hubungan sosial kita, entah itu sama teman, pasangan, atau keluarga, itu sebenarnya adalah sistem pertukaran. Kita memberi, dan secara sadar atau enggak, kita tuh selalu berharap dapat sesuatu sebagai balasannya. Nah, disinilah kita sampai di titik yang lumayan bikin galau ya. Setelah ngelihat semua ini, kita jadi harus bertanya, kalau bahkan perasaan damai di hati kita itu adalah sebuah imbalan, apa jangan-jangan ketulusan murni itu cuma ilusi? Tapi tunggu dulu. Disinilah titik baliknya. Karena meskipun semua tindakan bisa dibilang transaksi, nggak semua transaksi itu sama. Dan disinilah letak perbedaan yang paling penting. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi, ada yang namanya transaksi kasar yang manipulatif, penuh perhitungan. Tapi di sisi lain, ada transaksi halus. Ini terjadi waktu kita bertindak tulus, yang belum benar datang dari nilai-nilai dalam diri kita. Rasa puas yang kita dapetin itu bukan tujuan utamanya, tapi cuma efek samping yang indah aja. Nah, ini kuncinya. Teori penentuan nasib sendiri ini tuh ngedukung banget ide transaksi halus tadi. Sederhananya, kita itu termotivasi bukan cuma karena imbalan dari luar, tapi karena ada dorongan dari dalam diri kita buat tumbuh dan jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, kebaikan yang kita lakuin itu cerminan dari siapa diri kita, bukan apa yang pengen kita dapetin. Jadi, biar clear ya, yang bikin sebuah hubungan terasa salah dan palsu, itu bukan soal ada atau enggaknya pertukaran. Tapi ketika ada kepentingan yang disembunyiin, ada niat yang nggak jujur, atau ada manipulasi terselubung. Nah, itu masalahnya. Oke, jadi sekarang kita udah punya pemahaman baru nih. Terus gimana dong? Gimana caranya kita bisa pakai pemahaman ini buat ngebangun hubungan yang lebih baik dan lebih jujur? Dengan pengetahuan baru ini, biasanya orang kejebak di dua kutub ekstrem ini. Pertama, jadi si naif yang nolak buat ngelihat kenyataan dan akhirnya gampang dimanfaatin. Kedua, jadi si sinis yang ngelihat kebohongan di mana-mana dan jadi nggak bisa percaya sama siapapun. Dua-duanya sama-sama nggak sehat. Nah, jalan tengahnya, jalan yang lebih dewasa, itu ada. Langkah pertama,
Terima dulu kenyataannya. Ya, setiap hubungan itu punya kepentingan. Langkah kedua, dan ini yang paling penting, secara sadar memilih. Pilihlah hubungan di mana kepentingannya itu jujur, selaras, dan saling menguntungkan. Ini nih yang ngebawa kita ke definisi baru yang lebih realistis dan lebih berguna tentang apa itu hubungan yang sehat. Tujuannya itu bukan nyari hubungan tanpa kepentingan, karena itu mungkin nggak ada. Tapi mencari hubungan di mana kepentingan kedua belah pihak itu diakui secara terbuka dan sejalan satu sama lain. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi ketulusan itu ada apa enggak. Pertanyaannya sekarang buat kamu. Setelah sadar bahwa semua ini adalah pertukaran, jenis transaksi kayak gimana yang kamu pilih buat kamu jalani dalam hidupmu? Pilihannya ada di tanganmu.